Hari ini kita akan menanyakan beberapa hal penting kepada mereka. Mereka berasal dari dua masa yang sangat berbeda, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Bagaimana tanggapan mereka jika pertanyaan berikut ditanyakan pada masa mereka? Bagaimana pendapat Anda tentang sekolah? Sekolah ya, sekolah ya bagus dah, bagus. Ya nggak tahu rasanya gimana, toh cuma kalangan elit toh yang boleh sekolah. Saya perempuan, tidak boleh sekolah. Kalau ada saudari yang sekolah pun, ya mereka berasal dari keluarga yang beruntung. Saya enggak. Sekolah ya, sekolah itu tempat untuk belajar, di mana setiap siswa punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Oh iya, bahkan pemerintah kita sudah kasih 9 tahun wajib belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Apakah pemahaman Anda mengenai beasiswa? Beasiswa itu hanya untuk yang berperan besar di pemerintahan atau untuk kalangan elit yang punya potensi untuk sekolah di luar negeri. Sangat sulit untuk orang biasa macam saya ini untuk dapat penghargaan seperti itu. Beasiswa di masa ini sebenarnya ada banyak macamnya. Bisa dari beasiswa akademik atau beasiswa non-akademik. Dan setiap beasiswa punya syaratnya masing-masing. Entah itu mungkin dilihat dari latar belakang ekonomi, atau mungkin lokasi, atau mungkin mereka punya syarat khusus lainnya. Dan setiap calon penerima beasiswa harus memenuhi syarat itu. Tapi yang pasti, setiap kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Hanya masalahnya adalah kita mau atau enggak. Bagaimana pendapat Anda mengenai kehidupan pada masa Anda? Di zaman saya ya, saya banyak di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah, bekerja di sawah. Dan tiap hari saya mengharapkan adanya keajaiban. Saya harap ada orang baik yang mau bantu saya, atau mungkin kaum elit yang kasih saya pekerjaan yang lebih layak. Kehidupan di masa saya bergerak dengan sangat cepat. Semuanya serba instan. Dan kalau misalkan saya menemukan suatu masalah, atau saya mentok, saya akan coba pikirkan solusinya sendiri. Atau mungkin saya bisa cari di internet. Saya bisa lihat beberapa tutorial, atau tips, atau bahkan saya juga bisa share tips saya ke orang lain. Menurut Anda, pekerjaan apakah yang dapat dikategorikan sukses? Oh ya jelas, pekerjaan yang mengabdi pada negara, aparatur negara, karena kehidupannya pasti terjamin. Di era modern ini sebenarnya pekerjaan sudah sangat berkembang, sehingga kita bisa pilih pekerjaan mana yang paling cocok untuk kita. Dan standar kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda. Misalkan saya, kesuksesan menurut saya yaitu di mana saya dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan saya dapat menjamin kehidupan para karyawan saya. Di manakah posisi kerja yang Anda impikan? Sebagai pegawai atau pengusaha? Ya saya mah cukup jadi pekerja aja. Kerja di bawah kekuasaan orang lain itu hal yang lumrah kok. Itu banyak loh, banyak orang-orang yang cuma jadi pekerja biasa. Menurut saya menjadi pegawai ataupun menjadi pengusaha sama-sama penting. Karena keduanya membutuhkan keuletan, ya saling melengkapi. Tapi jika disuruh memilih, tentu saya ingin menjadi pengusaha. Karena saya ingin memberikan suatu inovasi dalam bidang pekerjaan. Dan saya ingin menciptakan dan menikmati hasil kerja saya sendiri. Bagaimana cara Anda menabung? Kalau yang dimaksud itu uang kertas atau uang koin, ya saya tidak punya. Tapi saya punya tabungan hasil bumi. Saya tabung hasil panen saya tabung cengkeh. Sebagian saya simpan, sebagian lagi saya jual untuk beli keperluan sehari-hari.
Sebenarnya saya jarang nabung sih. Ya kalau misalkan saya dapat uang di bulan ini, ya saya pakai aja. Dan kalau misalkan ada sisa, ya baru saya tabung. Bagaimana Anda menyampaikan pendapat Anda? Terbatas. Tidak bisa saya kasih pendapat begini, tidak boleh. Karena saya dan keluarga saya bisa celaka. Di masa saya dapat berpendapat dengan bebas, yang bahkan dijagai dan diatur oleh undang-undang. Sehingga saya dapat dengan mudah mengungkapkan pendapat saya, asalkan sesuai dengan peraturan yang ada.